Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Mimin di channel Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin hari semakin seru untuk kita saksikan. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya buat kalian yang baru menemukan atau baru bergabung dengan channel ini, dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Mimin berikutnya. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, dimana saat ini Niko berhasil membawa kakaknya Luna keluar dari sekapan kelompok anak buah Nando, dimana saat itu Niko sangat terburu-buru membawa kakaknya agar tidak ketahuan, dimana saat itu Nando secara tiba-tiba datang, dimana saat itu Luna pun mengatakan kepada Nando apakah dirinya juga akan ikut ke panti asuhan. Dan di saat itulah Nando mengatakan kepada Niko bahwa dirinya tidak jadi masalah jika kakaknya harus dibawa secara seperti ini. Yang dimana saat itu Niko pun mengatakan kepada Nando apalagi yang dirinya mau. Nando pun mengatakan bahwa dirinya akan membiarkannya pergi membawa kakaknya dengan satu syarat. Dirinya harus menghapus semua tentang percakapan, dimana saat itu Nando menyuruh Niko untuk mencelakai Elpano. Jika Niko tidak mau, maka dirinya akan memanggil semua anak buahnya dan pasti mereka akan datang. Niko pun menghapus semua rekaman tersebut dan mengatakan kepada Nando bahwa dirinya tidak ada lagi urusan dengannya. Dan Niko pun mengatakan kepada Nando bahwa dirinya jangan pernah mengganggu kakaknya Luna dan kehidupannya. Nando pun sangat marah kepada Niko karena sudah berani membentaknya dan mengatakan jika suatu saat nanti kamu masih saja menggunakan rekaman tersebut, maka dirinya tidak akan membiarkannya hidup. Setelah itu Niko dan Luna segera pergi, yang dimana saat itu anak buah Nando pun keluar, yang dimana saat itulah Nando marah kepada mereka berdua. Dan di saat itulah Nando mendapatkan telepon dari Isyana, yang dimana saat itu Isyana mengatakan bahwa dirinya ingin belajar motor, yang dimana saat itulah Nando mengatakan bahwa dirinya akan pergi untuk menemuinya sekarang juga. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, yang dimana saat ini Elpano mencari mamanya dan memanggil namanya, namun mamanya tidak ada di rumahnya. Dimana saat itu Elpano mengatakan kenapa mama di chat dan ditelepon tidak ada balasan dan juga tidak mau mengangkatnya. Yang dimana saat itulah Elpano mendapatkan chat dari mamanya bahwa saat ini dirinya berada di rumah lamanya. El pun mengatakan ada apa mamanya pulang ke rumah lamanya. El pun sangat mencemaskan keadaan mamanya dan segera pergi ke sana. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat itu Elpano melihat ada dua orang yang terus memanggil nama Pak Ardi, dan Elpano pun mencoba untuk mengeceknya dan menanyakan ada apa sebenarnya. Yang dimana orang-orang tersebut mengatakan bahwa mereka memperbaiki motor sudah 4 hari, namun Pak Ardi tidak kelihatan sama sekali. Apakah Pak Ardi ada di dalam atau bersembunyi? Dimana saat itu Elpano mengatakan bahwa saat ini Pak Ardi memang tidak ada di rumah. Pak Ardi saat ini ada di rumah sakit karena anaknya mengalami kecelakaan. Yang dimana saat itu dua orang tersebut mengatakan jika Pak Ardi tidak segera memperbaiki motornya, maka mereka akan memviralkan bengkel ini. Yang dimana saat itu Elpano pun sangat bingung dan mengatakan bahwa
istrinya akan memperbaiki motornya. Yang dimana saat itu dua orang tersebut mengatakan kepada Elvano jika motornya tidak jadi besok maka dirinya lah yang akan diviralkan. Yang dimana saat ini Elvano tengah berada di sebuah bengkel temannya, yang dimana saat itu Elvano pun mengatakan kepada dirinya apakah kakaknya bisa montir keluar area. Nah, saat itu Elvano pun minta tolong kepada kakak temannya tersebut untuk memperbaiki dua motor di bengkel lain, dan kakaknya pun sangat senang karena mendapatkan job lainnya juga. Elvano pun merasa sedikit tenang karena bisa membantu Pak Ardi. Setelah itu Elvano pun segera pergi dan pamit kepada teman-temannya bahwa dirinya ada urusan. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, di mana saat ini Bu Melanie sangat murka kepada Pak Aryo karena Pak Aryo sudah ketahuan selingkuh. Di mana saat itu Pak Aryo pun mencoba untuk menjelaskan semuanya, namun Bu Melanie masih tetap tidak percaya. Di mana saat itu Bu Melanie pun sangat murka kepada Pak Aryo, di mana saat itu dirinya mengatakan bahwa Bu Melanie mengalami gangguan jiwa. Yang dimana saat itu Pak Aryo tidak terima jika Bu Melanie sangat murka kepadanya, sehingga membuatnya sangat marah kepadanya dan mau mendorong Bu Melanie. Untung saja Elvano segera datang untuk membantunya. Dimana saat itu Elvano pun mengatakan kepada Pak Aryo bahwa dirinya tidak akan membiarkannya menyakiti Bu Melanie, dan dirinya tidak akan pernah menjadi seorang lelaki seperti Pak Aryo yang suka menyakiti perempuan. Pak Aryo pun hanya tertawa dan mengatakan bahwa Elvano tidak akan pernah berubah karena Elvano lah yang sudah membunuh Alvaro. Yang dimana saat itu Pak Aryo menginginkan Bu Melanie kumat kembali. Yang dimana saat itu Bu Melanie pun teringat kembali akan Alvaro, yang dimana saat itu Bu Melanie pun lari sambil menangis histeris. Setelah itu Elvano pun mengatakan kepada Pak Aryo ataupun papanya, yang dimana saat itu Elvano mengatakan bahwa dirinya tahu semua apa yang telah dilakukan oleh Pak Aryo, yang dimana Pak Aryo telah selingkuh di belakang Bu Melanie. Pak Aryo pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Elvano, dan Elvano pun mengatakan bahwa gelang yang bertuliskan nama Kalina itu ada bersama dirinya, dan dirinya juga tahu siapa Kalina itu sebenarnya. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Roda-Roda Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.